Selamat datang di 3 Manajer Amatir bahas taktik bola. Pertandingan pekan ke-26 Liga Premier Inggris pada 24 Februari 2024 kemarin mempertemukan Manchester United yang memenangkan 5 pertandingan terakhirnya menjamu Fulham sang penghuni papan tengah klasemen sekaligus dijuluki sebagai Giant Killer. Bagaimanakah pertandingan antara dua tim mediocre Inggris ini berjalan dan tim mana yang akan keluar sebagai pemenang? Inilah analisisnya. Baik United maupun Fulham sama-sama bermain dengan formasi 4-2-3-1. Sang tuan rumah memainkan Maguire dan Varane sebagai duet bek tengah, sedangkan Lindelof dipasang sebagai bek kiri. Pemain muda United, Mainu, semakin dipercaya oleh Erik ten Hag dengan mengisi posisi double pivot bersama dengan Casemiro. Cedera yang dialami oleh Højlund memaksa ten Hag memainkan Rashford sebagai pemain nomor 9, sedangkan sayap kanan diisi oleh pemain akademi mereka, Omari Forson. Sedangkan bagi Fulham, BC diduetkan dengan Adara Bioyo pada posisi bek tengah, sedangkan double pivot diisi oleh Sasa Lukic serta Harrison Reed. Iwobi dipercaya sebagai pemain sayap kiri pada pertandingan ini, sedangkan posisi nomor 9 diisi oleh Rodrigo Muniz. United bermain build up dari belakang dengan adanya Lindelof, Maguire, dan Varane sebagai pengalir bola. Sedangkan Dalot akan bergerak ke area tengah untuk membantu proses build up Manchester United. Saat bola sudah melewati blok pressing paling awal dari Fulham, maka Dalot akan kembali ke posisinya untuk melebar di sayap kanan. Sedangkan Forson akan bermain secara inverted di area half space kanan United. Dalam fase bertahan, Ten Hag menginstruksikan anak asuhnya untuk bermain pressing tinggi dengan tujuan memenangkan bola di area berbahaya lawan. Rashford ditugaskan sebagai ujung tombak pressing, sedangkan Bruno dan Mainu akan melakukan man-to-man marking terhadap double pivot dari Fulham yaitu Lukic dan Reed. Maguire pun tampaknya bermain agresif saat bertahan dengan seringkali membayang-bayangi pemain nomor 10 Fulham, Andreas Pereira. Dalam fase bertahan, Fulham menggunakan formasi dasar 4-4-2 dengan pressing mid block di mana Andreas Pereira akan naik sejajar dengan Muniz. Berdua, mereka akan membayang-bayangi double pivot dari United yaitu Casemiro dan Mainu. Namun, apabila United menginstruksikan Dalot untuk masuk ke area tengah, maka Harry Wilson dan Iwobi akan mengikuti mereka sehingga Fulham memiliki keunggulan jumlah pemain di lini tengah. Dalam fase menyerang, Fulham bermain build up dari belakang serta akan meninggikan defensive line mereka dengan Adara Bioyo dan Bessie yang naik ke garis tengah lapangan. Sementara itu, Sasa Lukic akan bergantian dengan Harrison Reed dalam menjemput bola dari lini belakang Fulham. Untuk membantu build up serangan serta membuat ruang bagi pemain sayap, maka Muniz diinstruksikan untuk seringkali turun ke area tengah untuk membantu Pereira. Hal ini memaksa salah satu bek United untuk naik sehingga membuka ruang untuk dieksploitasi terutama pada momen-momen counter attack. Seiring berjalannya pertandingan, dikarenakan double pivot United yang melakukan man marking terhadap Harrison Reed dan Sasa Lukic, maka hal ini membuat ruang besar di tengah yang dapat dieksploitasi oleh Pereira. Babak pertama ini berjalan imbang dengan masing-masing tim memperoleh 50% ball possession, namun Fulham mampu mengancam gawang United dengan 0,6 XG berbanding 0,38 XG dari United. Fulham juga mampu memanfaatkan kans yang mereka dapatkan dengan 3 tembakan on target berbanding 2 on target dari anak asuh Ten Hag. Fulham juga bermain lebih agresif dibanding United dengan mampu menghasilkan 6 tendangan pojok, lebih banyak 2 dari United. Pada awal babak kedua ini, Manchester United terlihat bermain sangat agresif dengan pressingnya yang tinggi untuk mencoba memotong opsi passing Fulham. Namun, cara ini terlihat kurang efektif dan kali ini pertahanan MU terlihat cukup solid di mana mereka selalu regroup ketika diserang oleh Fulham. Sedangkan di sisi lain, sang tim tamu Fulham pada awal babak kedua ini terlihat memfokuskan serangan mereka lewat area sayap, terbukti efektif. Namun, pertahanan MU yang sangat rapat terbukti masih sulit ditembus oleh penyerang-penyerang Fulham. Lalu, pada menit 50, kesialan menimpa sang tim tuan rumah di mana Casemiro yang berbenturan kepala saat menyundul bola dengan pemain Fulham pun harus turun dan harus digantikan oleh McTominay. Di saat yang sama pun, Ten Hag memasukkan Eriksen untuk menggantikan pemain muda mereka yaitu Omari Forson yang bermain kurang bagus pada pertandingan ini. Kedua pemain ini pun diplot menjadi central midfielder, namun Eriksen bermain lebih bertahan sedangkan McTominay lebih sering agak maju untuk membantu penyerangan.
karena digantinya Forsen, kali ini Bruno yang akan mengisi posisi sayap kanan. Titik terang bagi tim tamu pun muncul di menit 65, di saat corner yang diambil oleh Andreas Pereira berhasil mengenai kaki Calvin Bassey dan langsung dilesatkan dengan keras ke gawang Onana. Gol yang sangat cantik ini memecah kebuntuan Fulham pada pertandingan kali ini. Skor kini menjadi 1-0 bagi tim tamu Fulham. Lalu, tidak lama setelah itu, menit 67 pun Marco Silva melakukan pergantian pemain pertama mereka, di mana Tom Cairney masuk untuk menggantikan Andreas Pereira yang baru saja memberikan assist untuk gol pertama Fulham tadi. Lalu di menit 76 pun akhirnya Harrison Reed yang pada awal babak kedua sempat berbenturan kepala dengan Casemiro pun digantikan dengan Adama Traore. Seperti biasa, pada pertandingan ini Adama akan diplot menjadi sayap kanan. Tidak lama setelah itu di menit 79, kini giliran Ten Hag yang memasukkan pemain di mana Ahmad Diallo masuk untuk menggantikan Kobbie Mainoo. Seperti biasa, kali ini Ahmad Diallo akan diplot menjadi sayap kanan dan Bruno yang tadinya mengisi posisi sayap kanan akan kembali ke attacking midfielder. Di saat yang sama pun, Fulham juga ikut menggantikan pemain, di mana Issa Diop masuk untuk menggantikan Harry Wilson. Pergantian pemain yang cukup unik jika dipikir-pikir. Kali ini, nampaknya Marco Silva mencoba bermain lebih bertahan dengan memasukkan Issa Diop dan mengubah formasi mereka menjadi 5-4-1, di mana kali ini Diop akan langsung masuk ke tengah pertahanan 5 back itu, dan Adama juga Iwobi turun menjadi right dan left midfielder. Pada menit 88, Bruno Fernandes yang sedang ada di sisi kiri pertahanan Fulham pun melakukan crossing melengkung yang ternyata mengarah tepat ke gawang Leno namun masih bisa ditepis oleh Leno. Dan beruntungnya, Maguire yang sedang maju berada tepat di arah bola tersebut dan langsung menendangnya dengan keras ke gawang Leno. Skor kini imbang 1-1 akibat gol bek termahal Inggris ini. Lalu, momen keajaiban terjadi pada extra time, tepatnya menit 90+6, di mana Adama yang sedang dribbling bola dengan cepat di sisi kanan, langsung mengoperkan bola tersebut ke Iwobi yang sangat kosong, tidak dijaga siapapun. Tanpa pikir panjang, Iwobi langsung melesatkan tendangan lengkung datar ke pojok gawang Onana yang hanya bisa diam tercengang melihat kejadian tersebut. Karena gol indah itu pun Fulham unggul 1 gol di Old Trafford. Gol kedua dari Fulham itu pun menjadi penutup pada pertandingan yang tanpa disangka sangat menegangkan ini. Fulham berhasil meraup kemenangan walaupun harus menunggu hingga menit 90+6. Luar biasa sekali dari Marco Silva dan nampaknya Ten Hag harus mengasah lagi kemampuan anak asuhnya yang bermain cukup buruk pada akhir pertandingan ini. Masuk ke statistik match momentum, bisa dilihat bahwa selama keseluruhan babak pertama, Fulham lebih dominan dan mengancam gawang tim tuan rumah. Namun, belum mampu menghasilkan gol dari kesempatan tersebut. Sedangkan di babak kedua, walaupun awalnya Fulham yang dapat memecah kebuntuan duluan, Manchester United tidak mau tinggal diam dan terlihat menyerang dengan lebih berbahaya sejak menit 75 ke atas. Terbukti bahwa di menit 89 mereka sanggup menyamakan kedudukan meskipun harus dipatahkan oleh anak asuh Marco Silva di menit 90+7. Lalu, dalam passing network bisa dilihat permainan MU yang cukup direct dan cenderung mengarahkan operan-operan mereka ke sisi kiri. Bahkan terlihat Rashford paling sedikit menerima bola operan karena mereka lebih dominan mengisi posisi kiri. Sedangkan Fulham yang bermain build up dari belakang lalu menuju ke kanan hingga lama-lama ke depan. Terlihat di sini distribusi bola mereka cukup merata dan cukup unik jika dilihat. Karena Anthony Robinson yang diplot sebagai bek kiri sangat bermain menyerang hingga posisinya sejajar dengan sayap kanan mereka. Taktik yang luar biasa dari Marco Silva. Yang terakhir kita masuk kepada lowlights. Di pertandingan ini Marcus Rashford terkesan absen karena tercatat selama bermain 101 menit ia hanya menerima 19 operan. Jumlah yang sangat kecil bagi seorang penyerang yang bermain full tanpa diganti pada pertandingan ini. Sepertinya kehilangan Højlund sangat berdampak besar bagi skuad Ten Hag. Erik Ten Hag juga tampak tidak mampu membuat lini tengah mereka menghubungkan bola dengan lini depan sehingga membuat Rashford terisolasi tanpa mampu berbuat banyak pada pertandingan ini.
Sekian saja analisis dari kami untuk pertandingan Manchester United versus Fulham pada pekan ke-26 Liga Premier Inggris. Terima kasih sudah menonton.